Kalian semuanya akan aku makan. Saya datang ke sini atas undangan. Mbak, ini ada apa, Paman? Berarti bayarannya gede ya, Kang De ya? Mungkin ini jadi peluang juga untuk kita, ya. Tapi apakah sebetulnya, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang menuntut kita terus belajar atau memang sudah bakat dari dulunya? Apa yang, dilakukan Kang Dede, saya panggilnya begitu, beliau ini adalah seorang pengisi suara. Kita akan tanya-tanya sama dia ya bagaimana, eee pekerjaannya yang juga kayaknya ini bisa dilakukan juga di saat work from home ya. Saya cuma ingin tahu apa sih, di balik layarnya, ceritanya seorang pengisi suara? Saya sapa dulu ya Kang Dede ya. Jadi, Kang Dede ini kalau boleh saya sebutkan atau mungkin kalau boleh memilih sebetulnya istilahnya tuh pengisi suara, voice over talent, atau voice actor gitu ya. Sebetulnya istilah mana yang paling tepat sih untuk Kang Dede? Kalau secara umum sebetulnya voice talent ya. Hmm, Karena saya, voice over iya, saya kerjain, dubbing juga iya gitu. Jadi, semua yang berhubungan dengan suara saya kerjain juga kan. mmm, oke. Nah, Penyiar radio juga pernah kayak gitu. Jadi oke, voice talent sih sebetulnya. voice talent. Nah, ini Ah, profesi yang memang, apa namanya, secara as a profesional begitu kan ya, atau ini hanya sampingan atau gimana sih, Kang Dede? saya sebetulnya bingung juga sebetulnya ya. Karena karena gini, saya itu sebagai kadus itu dari 2 tahun yang lalu ya, Kadusnya kepala dusun ya? kepala dusun, perangkat desa lah ya, sebagai Perangkat perangkat desa desa lah itu. ya? Oke Nah, oke. Kepala di kades 2 dong berarti, tahun kepala desa? di bawahnya kades, Oke 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 anak oke. buahnya kades secara langsung. Oke. Jadi itu 2 tahun yang lalu ya. Tapi saya Oh, mulai jadi voice over talent itu, 2014. oke Voice oke. over ya. Dan Mhm. sebagai dubber itu, tahun 2016 kalau nggak salah. Mulai pertama project ya, itu 2016. Nah kalau penyiar radio itu tahun 98 waktu kelas 2 SMA. Jadi kalau nge-MC nih pertengahannya itu gitu, selama itu gitu, kayak gitu sih. Jadi, sayang kalau, ilmu yang sekolahnya nggak dipakai, makanya tetap bekerja, tapi tetap jadi, voice talent begitu ya? Kayaknya iya deh. Oke, eee, di masa seperti ini berarti work from home-nya bisa dilakukan juga ya, seorang voice talent ya? Sebetulnya semua orang bisa ya kalau punya alat. Cuman gini, bedanya saya nih dengan teman-teman voice over talent lain, Mhm atau ya voice talent lain, itu kalau mereka itu kan ngantor nih ke studio masing-masing. Kalau mhm. saya dari 2014 itu sebetulnya udah work from home, Jadi memang kayak punya gitu. studio sendiri? Heeh, iya, karena di Bandung, saya juga di Lembangnya itu maksudnya di apa, di pinggiran lah ya, Mhm. nggak terlalu tengah ke kota. Ke Bandung juga lumayan jauh. Jadi saya itu, memang work from home dari 2014 gitu. Iya, Lembang kayaknya mendukung banget ya, karena suasana dan kondisinya dingin, adem gitu ya, apalagi untuk Nah, project-project iya, seperti ini ya? betul. Ini kan ruangan saya kecil nih. Ini Iya. tanpa AC pun saya masih bisa bernapas dengan lega gitu. Kalau di Bandung mah moal juga nama Kang. Wah, pasti haredan itu dijamin. Oke, Mhm. Kang, punya suara ya, para netizen channel YouTube PRFM juga dari awal sudah mendengarkan begitu kan ya, bagaimana suaranya Kang Dede ini. Sebetulnya punya suara bagus, suara, keren, suara yang bisa merepresentasikan sesuatu ketika direkam dan kemudian disebarluaskan itu, apakah memang bakat? Apakah memang gift ya, bakat, gift, Mhm. talenta, atau memang sebetulnya bisa dipelajari Kang Dede? Sebetulnya, itu bisa dipelajari sih ya. Kita Ah kayak ini aja sih, kalau setiap orang itu suaranya unik ya, nggak mhm. jarang, kalau mirip-mirip bisa aja, tapi itu sama nggak mungkin identik gitu, karena itu suara itu betul talent, jadi tapi semua orang itu bisa 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 dilatih gitu.
untuk Ah. jadi voice talent, untuk jadi dubber, voice over itu bisa dilatih sebetulnya. Karena Mhm. hanya tinggal melatih intonasi dan, tune kayak gitu sih sebetulnya. Mhm. 2014 ketika mulai mengisi suara secara profesional itu, Kang Dede, merasa bahwa waktu itu mulai karena merasa bahwa suara saya bagus, atau saya ternyata bisa memainkan atau bisa mengelola suara ini dengan baik, atau apa waktu Mhm. itu mulainya Kang, 2014? Nah, kalau boleh saya jujur juga nih ya, karena, Mmm, saya tuh basic-nya di radio ya, mhm, dan itu pun produksi, di bagian produksi juga dan, cut itu 2005 dan selama itu saya nggak kerja apa-apa. Saya nggak bisa apa itu, betul-betul nggak bisa apa-apa gitu. Saya 2010 ngeblog dan mulai mengenal itu. Dah, saya punya apa ya, punya semacam bisikan, bisikan. Suara saya itu, apa ya, saya punya suara yang dulu itu bisa dijual gitu ya di radio gitu kan. oke. Heeh. Saya pingin saya bisa menjual ini di internet karena saya nggak punya skill lain kayak gitu. Oh, oke. Jadi, power of kepepet sebetulnya. Ini jadi betul-betul nggak punya kerja, itu betul saya nggak punya kerja ya 2000 berapa, saya keluar kerja 2012 apa tahun berapa, Mhm, itu betul-betul nggak punya kerja, pingin di rumah itu saya bisa menghasilkan selain dari ngeblog dan YouTube gitu. mhm, Eee, Ya udah, saya coba gali lagi skill saya. Nah 2014 itu saya paketkan dengan sebuah, jasa video animasi. Itu bikin video animasi dan suaranya suara saya gitu. Tim saya yang mhm, bikin animasinya, suaranya mhm. suara saya, kayak gitu. Nah itu mulai deh dari situ, suara saya dijual dengan alat sederhana kayak gitu. Saya boleh tahu nggak di video animasi itu, Kang Dede mengisi suara sebagai suara apa aja di situ? Oh, kalau animasi yang jasa itu saya sebagai voice voice over-nya, Oh, ngisi voice suaranya, over-nya. bukan dubber-nya, heeh. Oke, berarti semacam membacakan atau mengisi narasinya begitu ya? Narasinya, iya betul kayak gitu. Ah, oke, oke, oke. Nah, sampai perjalanan di 2020 inilah, kalau saya boleh tahu Mhm, sudah berapa banyak, video yang diisi suaranya oleh Kang Dede, waduh. entah itu mungkin komersial atau mungkin yang, non komersil, itu juga saya pengen tahu karakter apa aja yang dibawakan sama Kang Dede mungkin? Kalau hitung-hitungan, saya Banyak nggak banget ya? hitung sih ya, cuman lumayan banyak gitu. Dalam kalau yang brand-brand besar mungkin, beberapa ada gitu, kalau dari 2014 ya. Dan ya sebetulnya nggak terhitung sih, kebanyakan memang di luar negeri sih kalau saya, Nah, karena pasarnya pasar luar negeri. berarti in English? No, bahasa Indonesia, Oh, oke, oke. Tapi karena ini merek mhm? gimana ceritanya tuh bisa, justru klien-kliennya ada di luar negeri? Nah, kalau mungkin gini ya, saya tuh target luar negeri kalau Indonesia banyak banget talent ya, tapi luar Mhm, negeri itu, mencari talent yang bisa berbahasa Indonesia untuk, oke. produk mereka dipasarkan di Indonesia gitu. Target market Wow, mereka Indonesia. Jadi ah saya yang mengisi itu biasanya. Atau misalnya, saya pernah mengisi di, apa namanya, kapal pesiar, sungai di mhm, Belanda, itu mereka membuat sebuah GPS, apa ya, semacam panduan ya, iya, GPS dengan bahasa Indonesia, targetnya orang Indonesia, oke, untuk orang Indonesia yang menjadi turis di situ, nah saya mhm, menjadi, mengisi panduannya, kayak gitu sih. Jadi intinya, mereka mungkin seperti ini kalau saya pikir, mereka, kalau ingin, punya talent atau membutuhkan talent native bahasa Inggris, ya udah di sana banyak, kayak gitu. iya, Saya malah nggak bisa bahasa Inggris gitu kan mhm. dan wah susah lah lidah-lidah jengkol itu susah bahasa Inggris kan ya. Nah Lidah kebetulan jengkol. lidah jengkol susah. Tapi kalau saya itu kan memasarkan kebanyakan via internet ya. Nah Mhm, saya masuk ke marketplace-nya dan kebetulan saya ditemukan di situ, ditemukan. Eee, Mereka ya hire saya itu dari internet karena mereka sedang mencari talent berbahasa Indonesia untuk kebutuhan orang Indonesia, produk mereka kayak gitu sih mmm, sederhananya. marketplace itu masih ada sampai hari ini? Masih ada, malah semakin ramai malah sekarang, makin Oke, ramai. boleh nggak disebutkan apa itu marketplace-nya? Fiverr mungkin, Fiverr, Poi 123 Mhm, itu dari luar negeri itu seluruh dunia lah.
Wow, jadi memang kita semacam punya tanda kutip media sosial untuk mempromosikan, suara Betul. kita seperti apa, nanti mereka lihat, kemudian mereka tinggal pilih siapa yang pengen jadi talent-nya gitu ya? Betul kayak gitu. Memang ada semacam audisi sih. Ah, Biasanya kita kirim sampel, ini cocok nggak, kayak gitu. oke, berarti bayarannya gede ya, Kang De ya? Boleh dong tahu? Relatif sih ya. Oke 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 oke. Memang dalam dolar sih ya. Nah, kan Wow, beberapa bulan ini, dolar itu kan naik ya. mhm. Nah, saya itu ya lumayan nambah sih, kayak gitu. Kalau Jadi ya kalau besar kecil relatif sih ya. ya, oke. Jadi dengan kondisi, pandemi dan harus work from home, bahkan Kang Dede sudah work from home dari 2014 sampai hari ini dan Betul, tetap dapat pundi-pundi, apa namanya, dolar bahkan ya dolar. dibayarnya ya. Luar biasa biasa. Kalau, Alhamdulillah. eee, spesialisasinya Kang Dede itu sebetulnya ada di, suara apa dan gimana sih? Saya nggak punya spesialisasi, karena gini, Mmm, saya itu ketika ini kalau project dari teman-teman ya ada sih ya, animasi dalam negeri mhm. dan luar negeri, itu ini tergantung ini karakternya apa sih yang dibutuhkan, saya ikuti biasanya. Oh, oke. Kadang jadi monster, kadang jadi kakek-kakek, kadang jadi raja, kadang jadi anak muda, eee, ya tergantung kebutuhan sebetulnya. Oke oke oke. Kakek, monster, raja, anak muda. Kakek kayak apa? Boleh contohin nggak, Kang Dede? Oh, boleh. Selamat pagi teman-teman pendengar BRFM. Apakah kalian sehat-sehat saja? Saya datang ke sini atas undangan Pak Toto. Pak Toto ya? Iya iya Pak iya. Toto. Monster Terima monster. kasih telah mengundang saya. Wah, ada apa di sini ribut-ribut? Kalian semuanya akan aku makan. Anak muda anak muda? Ah, ini ada apa, Paman? Aku datang ke sini tanpa diundang, tapi aku diajak oleh kakekku. Wow, luar biasa. Selain suara karakter orang seperti itu, ada lagi suara lain nggak sih? Saya nonton YouTube-nya Kang siapa Kang Irwan ya? Irawan, Eee, Irawan. Kang Irawan. Oh, Saya nonton YouTube-nya Kang Irawan, dia belajar suara embe, seriusan itu Kang. Kita bisa tirukan itu ya? sebetulnya itu nggak terlalu dibutuhkan, sebetulnya itu hanya untuk have fun saja sih ya. Oh, Karena oke. malah dari saya sekolah itu saya udah tiru-tiru suara binatang kayak gitu untuk apa, untuk ngerjain temen itu kan. Tiru suara anjing, temen lewat, saya gonggong, dia lari kan gitu, kayak gitu. Atau Eee di tengah hutan kita lagi camping karena kebetulan saya juga suka, naik gunung dulu ya. "Loh, kok di gunung ada suara kambing ya?" Kayak gitu. kalau suara kambing di gunung kayak apa, Kang? Ya sama aja, jadi mereka itu kaget, "Kok ada suara kambing di gunung?" Gitu kan, mereka Heeh. jadi aneh aja gitu. Di gunung kok ada kambing, kayak gitu sih. Ternyata suaranya Kang Untuk Dede ya. ngerjain temen. Heeh, kayak gitu. Tapi Untuk have memang fun aja sih. tapi memang sebetulnya yang serius justru mengisi suara seperti tadi gitu, Kang, ya. Artinya banyak drama yang sudah diisi ya, Kang Dede ya? Udah banyak sih ya yang Mhm. sekarang, tapi kebanyakan memang publish di YouTube. Tapi gini Bang Toto ya, saya itu tiru suara-suara binatang itu kadang-kadang untuk referensi ketika Mmm. mengisi suara, karakter yang ada di situ. Binatang kan fabel kayak gitu, monyet bisa berbicara, terus kambing bisa berbicara, kayak gitu tuh referensi dasarnya bisa dari, saya tiru-tiru suara-suara itu, kayak gitu. Sebentar, kalau monyet dan kambing bicara kayak apa suaranya, Kang? Nah, kalau di animasi kan kambing bicara nih atau monyet Iya iya bicara iya iya nih. iya. Coba coba coba. Nah, suara monyet kan gini dasarnya nih. Oh, ketika monyet ngomong kayak gini saya tiru. "Hah? Halo Bang Toto. Terima kasih aku udah diundang di sini." Kayak gitu. Oke. Embe kan ada vibranya tuh. Jadi ngomongnya Ya. juga harus vibra? Sebetulnya enggak, kalau Mbek memang susah sih ya, tapi misalnya dari Ya. Mbek, "Mbek, Bang Toto, terima kasih udah mengundangku." Oke. Kayak gitu. Wah, keren 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 keren. Oke 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 oke. Kang, eee, kalau pengen belajar, ya oh iya, saya harus kasih tahu jadi goyang-goyang. Saya harus kasih tahu ke teman-teman yang nonton video ini. Ini saking saya Mhm. girangnya dan semangatnya nih.
kami kami berkenalan di satu, grup Mhm, WhatsApp sebetulnya begitu ya Kang Dede ya. Kita berkenalan betul di betul. satu grup WhatsApp dan kebetulan di situ banyak tuh senior-senior yang memang, salah satu pekerjaannya adalah menjadi voice over, voice talent, pengisi Betul, suara dan banyak lagi dengan background cover ya, pekerjaan yang beda-beda. Nah, betul. kalau mau belajar ya, itu mungkin ada, referensi Kang, saya harus kemana dan gimana? Atau mungkin ke Kang Dede langsung atau gimana sih kalau pengen belajar menjadi seorang pengisi suara tuh? Mhm. Kalau belajar kalau saya sendiri nih, ini dulu, kalau belajar ke saya itu karena saya orangnya, tadinya otodidak ya. Jadi saya nggak punya punya kurikulum, saya lebih lebih enak Mmm. ditanya, "Kang, kalau ini gimana sih?" Nah, mending kayak gitu. Kalau belajar secara langsung mentoring, wah nggak ada, saya angkat tangan sama kaki dua-duanya. Iya iya iya. Tapi kalau untuk belajar sendiri di rumah, apalagi sekarang kan, memang, ya situasinya seperti ini, kita bisa, dengan latihan sendiri pun bisa. Latihan kita tiru Mhm orang ketika mengisi, sebuah iklan, kita bisa mhm. tiru itu, kayak gitu. Kita tiru tiru, amati, modifikasi dengan style kita, kayak gitu sih, latihan-latihan. Tapi kalau nantinya udah normal lagi atau sekarang pun ada, itu banyak yang, apa namanya, pelatihan online kayak gitu. Saya juga Mmm. sampai sekarang juga masih ikut pelatihan-pelatihan kayak gitu, Hah, untuk Kang Dede menambah apa masih ya, ikut pelatihan? ya kemarin pun saya ikut malah. Betul, Bukannya karena memang upgrade sudah ilmu ya, oh, iya iya. untuk Ini yang harus upgrade ilmu kita aja. kita kita cukup salut ya, para netizen dan pendengar PRFM dimanapun Anda berada. Latihan, belajar itu nggak pernah berhenti, bahkan sudah sekelasnya Kang Dede aja masih ikut pelatihan begitu kan ya. Itu ya Upgrade kalau ilmu aja, kalau gabung di komunitas-komunitas gitu termasuk yang, dikelola Kang Dede dan ikut teman-teman ya, begitu ya. Saya juga ada ikut, di grup heeh, WhatsApp-nya apa, Bandung Bandung Voice Over. Bandung Voiceover itu juga sering kali ya kasih pelatihan ya? Sebetulnya itu bukan pelatihan sih, kita Mmm, lebih ke ya sharing? secara tidak langsung iya sih ya. Kita Iya, sharing, tapi itu secara tidak langsung kita latih itu gitu. Untuk jadi eee, resort aja, untuk apa namanya, ya untuk sharing aja karena ya senang aja sih iya untuk bener bener bener. Karena untuk menilai bagus, baik, enggak, atau gimana paling enak kalau ada seniornya yang ngajarin kita gitu ya, Kang, ya? betul, betul betul. Makanya di grup itu kita, sering undang, senior-senior di voice over yang udah terjun di industri itu, lebih Mhm, profesional kayak gitu, untuk mhm, jadi jurinya lah ya. betul betul. Terakhir Kang Dede, mmm, Oke. artinya profesi ini, eee, tidak akan pernah mati, artinya, ini akan terus ada gitu? Secara pribadi saya berpikir gitu, saya optimis karena, suara manusia itu sampai kapanpun nggak bisa digantikan dengan robot. Sekarang ada suara Google ya, tapi itu pun yang ngisi suara manusia ya kan, Iya, mesin nggak bisa berbicara gitu. Itu, mhm, karena kita sebagai makhluk sosial ya, audio video ya, pendengaran itu nggak bisa diganti kalau saya pikir. Jadi selama kita masih hidup seperti ini gitu, manusia dan mhm. manusia belum digantikan oleh robot, kita manusia nggak akan pernah digantikan oleh robot suara kita, kayak gitu. Oke, ini peluang buat Kalau kita saya semua ya. wah, Kak kayaknya malah makin besar sih peluangnya, saya pikir kayak heeh, gitu. ngerasa banyak Iya saingan sih. nggak jadinya Kang Dede? Kalau kalau saya pikir memang kalau misalnya nih saya ajarin orang nih, ini calon saingan saya, Mmm, karakternya udah sama, karakternya sama suaranya. Ketika dia ini karakternya sama kayak gini, ya ini kalau saya poles jadi saingan saya, sebetulnya kayak gitu. Tapi enggak sih ya, malah senang aja kita sharing karena dia punya kelebihan, saya punya kelebihan, dia punya kekurangan, saya punya kekurangan, itu akhirnya, klien misalnya klien yang menentukan nantinya, kayak gitu sih. Senang mhm, aja sih. iya, itulah kekuatan berbagi ya Kang Dede ya. Nah, alhamdulillah malah, projeknya malah makin nambah. Amin Amin. amin 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 amin.